mana ketemunya? Project based learning apa? Project based learning, Prof. Saya, Prof. Ya. Nah, ini sebuah pendekatan dalam pembelajaran untuk peserta didik yang untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan, bisa kegiatan investigasi atau diberikan sebuah proyek untuk problem solving, seperti itu, Prof. Oke. Ternyata ya hal-hal seperti ini beraneka ragam jawabannya ya. Oke. Apa bedanya dengan problem based learning? Kalau problem based learning, siapa yang kita ketemu? Saya Prof. Jadi kalau problem based learning itu jadi siswa dihadapkan pada sebuah problem, jadi permasalahan dalam kehidupan nyata, itu kemudian mereka diajak untuk menyelesaikannya, gitu. Jadi mencari penyelesaiannya, berdiskusi, merencanakan penyelesaian, investigasi dan sebagainya, tapi berdasarkan problem yang diberikan. Gitu, Prof. Oke. Ya, itu kan serupa dengan project based learning toh. Serupa. Kalau yang project based learning ya belajar berangkat dari adanya sebuah project yang mau diselesaikan. Nah, kalau problem based learning berangkat dari adanya masalah yang perlu diselesaikan. Kan begitu. Masalah yang perlu dipecahkan. Tinggal begitu aja tuh ya. Nah, oke, Anda juga sudah menemukan tentang itu. Pernah mendengar kontekstual, jadi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Apa itu? Pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, jadi permasalahan yang kehidupan nyata, mirip dengan problem based learning. Dengan kehidupan nyata. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kehidupan yang nyata yang dimaksud di situ apa? Silakan ya, bebas. Siapa yang bicara silakan ya, berpilihan ya. Kita ngomong-ngomong dulu ini. Kejadian nyatanya mungkin Prof, yang sesuai dengan di mana dia tinggal, mungkin juga kultur budaya, sesuai dengan misalnya di Surabaya, mungkin juga sesuai dengan cuaca di sini, segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut yang memang dialami oleh anak-anak sehari-hari, itu menjadi konteks dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah masing-masing. Dan begitu, Prof. Artinya, ketika mempelajari sesuatu, jangan dicabut dari konteksnya, tetapi bawa masuk ke dalam konteks. Kira-kira begitu. Belajar berdagang, perlu namanya untuk mata kuliah ekonomi. Ini belajar berdagang. Nah, gimana caranya belajar berdagang? Konteksnya kalau apa? Dagang langsung. Iya, pergi ke pasar. Gampang deh ya. Pergi ke pasar, di situ kan ada pedagang-pedagang. Ya, adalah di situ. Gimana ya? Apa yang dilakukan oleh pedagang? Nanti kalau gitu ya. Nanti kalau ada pembeli, bagaimana caranya memberikan sapaan? Nah, kan namanya orang belajar berdagang. Jadi pedagang pergi. Dia menjadi asisten dari pedagang yang ada di pasar itu. Ditemani oleh siswa-siswa yang sedang belajar berdagang kan gitu. Nah, jadi belajar masuk ke dalam konteks. Ingin katakanlah menjadi
untuk industri tahu. Terus kemana kita belajarnya? pabrik tahu. Ya ke pabrik tahu. Ingin menjadi polisi lalu lintas, mana kita belajarnya? Kantor polisi, sejarah. Jadi ke jalan. Nah, jika hal-hal seperti itu, ya, itu harus terwujud juga kalau kita menggunakan contextual teaching and learning, kan gitu toh? Nah, ada juga cooperative learning. Cooperative learning itu apa? Kooperatif itu mungkin banyak berhubungan dengan siswa-siswa bekerja bersama-sama dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, di mana mereka harus mempunyai satu tujuan yang sama, kemudian mereka mungkin berkolaborasi dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin ada pembagian peran, ada mencari-cari jawaban yang berbeda, kemudian disimpulkan menjadi satu kesatuan. Mungkin begitu, Prof? Oke, ya sudah saya ketemu juga ke jalurnya ya. Nah, suasana kerjasama. Yang dimaksudkan untuk melatih kerjasama untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, itu cooperative learning. The cooperative inquiry learning. Bisa pertanyaan, menggali jadi siswa itu sendiri yang harus menggali pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mau diketahui. Jadi guru ini hanya bersifat sebagai fasilitator yang mengarahkan saja. Siswa-siswa sendiri yang akan nanti banyak untuk bertanya, mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan mereka. Inquiry itu kan bertanya, toh, Prof. Mungkin lebih ke sana ya, Prof. Boleh. Ya seperti itu. Nah. Inquiry learning. Ada juga discovery learning. Apa itu lanjut? Discovery learning. Ada yang menemukan discovery learning. Kalau discovery itu siswa itu diminta untuk belajar sendiri, jadi menemukan sendiri apa yang sedang dipelajari, jadi konsepnya dan fisiknya apa yang ada di dalam situ, kemudian kita belajar dalam eksperimen dan presentasi, serta mungkin kalau ada mencari masalah, mereka akan mencarinya dan mengerjakan masalah itu. Apa bedanya inquiry dengan discovery learning? Konsep dasar mungkin sudah diberikan.
Kalau misalnya discovery learning itu dia lebih condong kepada discovery, menggunakan maksudnya eksplorasi, mungkin mencari-cari cara-cara yang baru atau hal-hal tersebut, Prof. Jadi saat intuisi lebih ke arah critical thinking gitu ya, untuk mendapatkan hal-hal yang berbeda mungkin, atau ada hal-hal baru yang ingin ditemukan gitu. Kalau discovery learning mungkin sudah ada hal itu, sehingga mereka hanya perlu mendiscover saja. Mungkin lebih mendalam inquiry learning, menurut saya begitu, Prof. Oke, bagus. Lebih mendalam inquiry learning. Nah, inquiry learning itu setelah tadi Hendra mengungkapkannya, lebih menekankan pada proses. Di proses inquiry. Bagaimana cara atau proses yang perlu dilewati untuk menemukan sesuatu. Prosesnya ya. Sedangkan kalau discovery lebih menekankan pada hasilnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita menggunakan inquiry learning, nanti kalau hasilnya tidak ketemu, tidak apa-apa. Karena kita belajar prosesnya. Oke, kalau saya berikan contoh ya. Bayangkan jalan di depan sekolah saudara. Jalan raya di depan sekolah ya. Nah, kalau sekarang umpamanya ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa-siswa di situ. Seberapa sih intensitas lalu lalang kendaraan di jalan raya di depan sekolah Anda? Gimana kira-kira caranya menemukan itu? Kalau umpamanya ditanyakan sehari ada berapa kendaraan ya, umpamanya. Kalau nanti dibagi menjadi jam berapa ya? Jam-jam sibuknya gimana ya? Jam-jam lengang di jam berapa ya? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu diajukan pada siswa, kira-kira gimana caranya? Pengamatan langsung. Pengamatan langsung, kira-kira gimana? Coba ceritakan. Menggunakan discovery learning karena berfokus pada hasilnya. Yang ditanyakan langsung fokus pada hasilnya, tidak pada prosesnya. Kira langkah-langkahnya seperti apa? Bisa bayangkan, coba buat sebuah rekaan, katakanlah gitu. Oh, ini bro, langkahnya ya, mungkin yang membayangkan itu anak-anak pada di pinggir jalan membawa alat hitung apapun. Alat hitung, mereka menghitung setiap mobil atau kendaraan yang lewat, bisa per menit, bisa per 5 menit atau per jam ya. Itu mungkin begitu. Jadi langsung turun langsung. Di dalam perjalanan pembelajaran seperti itu, apakah ada metode lain, belajar lain juga yang dimasukkan? Perlu enggak dengan cooperative learning? Perlu sekali. Karena mereka pasti akan merencanakan dulu apa yang akan mereka lakukan, mungkin pembagian tugas juga. Mungkin nanti ada yang bagian menghitung, ada yang bagian menyimpulkan, dan sebagainya. Berarti di dalamnya ada cooperative learning juga. Masih ada kelompok yang menghitung truk, katakanlah, kelompok yang menghitung bis, kelompok yang menghitung sepeda motor, kan begitu toh? Kelompok yang begini, ada kelompok yang dari timur ke barat, dari barat ke timur, kan itu sendiri-sendiri itu. Nah, jadi cooperative learning masuk di situ, kan kira-kira toh. Contextual teaching and learning masuk nggak? Masuk juga. Pasti akan masuk ke konteksnya toh. Pasti pergi ke jalan raya itu. Bukan malah ke kebun perginya, kan gitu toh. Nah, masuk dalam konteks. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita membuat persiapan mengajar, kan seringkali itu nanti di dalamnya ada metode ini. Berarti kan kita harus memiliki penguasaan yang luar biasa tentang strategi-strategi yang akan kita pakai nanti di dalam pembelajaran, kan?
Jadi banyak hal. Jadi prasyarat yang perlu dimiliki oleh seorang perancang pembelajaran. Banyak hal. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu diketahui. Hingga katakanlah suatu saat, siapa tahu Anda sudah jadi guru senior, atau guru senior itu nanti akan menjadi pelatih atau menjadi apa, diminta melatih bagaimana cara membuat modul ajar, pertimbangan-pertimbangannya apa. Banyak hal yang itu ya, tidak cukup hanya langsung mengajar modul ajar. Kalau dimensi dari sebuah belajar mengajar itu sangat kompleks. Sangat kompleks. Jadi pekerjaan seorang guru itu sesungguhnya tidak sederhana. Sangat kompleks. Segala hal perlu dipersiapkan. Apalagi guru di era sekarang ini ya, di mana kita harus memadukan dunia nyata dengan dunia maya. Pembelajaran silih masuk, ya, silih masuk antara mau daring, luring, bagaimana, ada hybrid, silakan yang mana aja. Hingga sekarang ini aktivitas yang dilewati oleh seorang guru itu menjadi semakin kompleks. Tingkat kualifikasi mengajar guru sekarang ini lebih tinggi lagi. Dituntut memasuki era yang semuanya telah berubah. Oke, nah bisa membayangkan sekarang ya, kira-kira merancang pembelajaran yang memadukan begitu banyak metode atau strategi pembelajaran itu, kan kelihatan tingkat kerumitannya tuh ya. Nah, sekarang izinkan saya mengambil bagian untuk bertanya, strategi-strategi mana yang sekarang ini banyak dipakai di tempat saudara di sekolah atau di mana saudara mengajar? Apa yang disebut dengan project based learning, problem based learning, contextual teaching and learning, mana yang sekarang banyak dipakai? Atau yang lain yang kita tidak sebutkan, atau ada strategi lain yang selama ini sudah pakai? Dengan itu. Project based. Rata-rata ya project, Pak. Project based learning itu. Project based learning. Rata-rata itu artinya gimana? Itu yang banyak dipakai atau? Ya, karena sekarang kita kan sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang diharapkan membuat project. Jadi di sana kan diharapkan ada proses berpikir kritis, nalar kritis, sehingga guru ini sebagian besar ini menggunakan model pembelajaran project itu, Bro. Begitukah? Yang lain gimana? Mohon izin bertanya, Prof. Menyampaikan kalau kebetulan kami guru SMK juga, tapi kebetulan di jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan. Jadi yang saat ini sedang kami ajar itu adalah kelas 12 jurusan DPIB. Kebetulan kami saat ini menggabungkan antara project based learning dengan problem based learning, Prof. Jadi untuk problemnya kita angkat dari permasalahan kita sehari-hari, karena proyeknya itu adalah membuat gambar bangunan ya. Jadi biasanya dalam gambar bangunan itu ketika kita mengimplementasikan langsung di lapangan itu banyak sekali terdapat permasalahan-permasalahan. Semisal dalam satu perkampungan atau dalam satu perumahan itu kadang ada yang menempatkan sumber air bersihnya dari sumur itu ada di depan, sedangkan septic tank itu harusnya ada di mana. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu akhirnya kita buat case, kita buat kasus, akhirnya kita angkat. Nah, hasil akhirnya berupa sebuah proyek. Jadi di mana anak-anak kita ajak berpikir, menganalisa kalau terjadi kasus seperti ini di lapangan, langkah apa yang harus kita selesaikan. Nah,
produk hasil akhirnya berupa gambar. Begitu, Prof. Terima kasih. Oke. Nah, itu untuk mata pelajaran tertentu ya yang memang cocok didekati dengan project based learning. Kebetulan Prof, untuk produknya gambar bangunan, untuk bangunan sendiri itu sebenarnya kan menggabungkan dari semua mata pelajaran. Jadi di situ ada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak, ya, bagaimana dia mengoperasikan komputer. Lalu ada pelajaran utilitas, konstruksi dan utilitas, bagaimana dia menghitung konstruksinya, meletakkan utilitasnya. Itu tergabung dalam satu bangunan. Lalu untuk rencana anggaran biaya, bagaimana mereka mengkalkulasikan, mengestimasikan biaya untuk satu rumah tersebut. Jadi kami gabungkan beberapa mata pelajaran itu menjadi suatu proyek, ya kita namakan proyek itu adalah proyek besar gitu. Oke. Jadi sudah sampai ke tingkat itu ya. Oke, karena itu memang permasalahan yang akan kita hadapi nantinya ketika kita memang benar-benar real terjun ke dunia dunia industri, begitu Prof. Jadi kalau kita bekerja di kontraktor atau di konsultan itu memang rata-rata pekerjaannya itu ya memang seperti itu begitu. Jadi kita angkat dari kasus-kasus sederhana yang memang biasanya ada di lingkungan sekitar kita, dan nantinya pada saat kita bekerja itu juga terjadi permasalahan begitu. Jadi menyiapkan anak supaya terbiasa dengan permasalahan yang ada sehingga ketika mereka nanti tidak kuliah, artinya mereka siap untuk bekerja, mereka sudah siap menghadapi kenyataan bahwasanya ini loh proyek pekerjaan saya nantinya seperti ini. Jadi kita juga berusaha seperti itu. Ngaten, terima kasih. Oke. Ada nggak di sini guru biologi? Ada? Siap Prof. Siapa guru biologi? Andi Pak. Prof. Oh, Pak Andi, Anda guru. Iya. Mata pelajarannya memang biologi begitu? Iya, ngajar SMA saya Prof. Oke, kalau Anda mengajar biologi, strategi mana yang lebih banyak dipakai? Biasanya karena biologi itu sebetulnya juga membuktikan, jadi konsep yang sudah dipelajari itu dibuktikan apakah betul itu. Misal saya ambil contoh fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, untuk itu biasanya dilakukan di lab, laboratorium. Jadi banyak pembelajaran konsep, setelah itu dikuatkan di praktikum. Biasanya begitu Prof. Sehingga anak-anak mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang konsep yang dipelajari. Begitu Prof. Artinya strategi apa yang dipakai itu? Strategi yang setingkat tadi dengan ada project based learning, teaching and learning. Nah, ini kan masuk ke laboratorium. Berarti strategi apa itu? Biasanya di situ nama yang biasanya dipakai di sekolah Bapak itu loh apa? Bisa inquiry, Prof, atau discovery. Inquiry, apa lagi? Bisa jadi problem based learning. Problem based learning. Ada lagi apa? Atau nanti diberikan project juga, Prof. Project juga. Ini kan kata mau belajar konsep fotosintesis. Nah, artinya di pembelajaran yang lain juga bisa dilakukan project dengan melakukan pengamatan dan sebagainya. Oke. Kalau ada pengamatan, ada pengumpulan data, ada pencatatan, ada analisis data, gitu. Dengan katakanlah sinar seperti ini,
terjadi fotosintesis di pukul berapa, terjadi begini. Nah, itu kalau untuk mendapatkan itu, meningkatkan pemahaman tentang itu menggunakan apa? Kalau proyek kan menghasilkan sesuatu. Iya, iya. Jadi Bu Wahyu ya menghasilkan sesuatu dari produk. Kalau yang ini kan simpulan. Ya. Bangun konsep. Ada data, Prof. Data yang nantinya Ada data. Kalau bisa- memang di dalam pembelajaran itu sampai ada pengumpulan data, berarti strateginya apa? Discovery. Oke, discovery yang sudah biasa. Nah, sudah pernah mendengar research based learning? Research based learning. Pernah? Pak Adi pernah mendengar, Prof. pernah menerapkan itu? Jadi aplikasinya memang anak-anak saya berikan proyek untuk memilih judul untuk diterapkan di rumah begitu. Ya. Jadi semacam ya riset. Jadi yang saya cari sekarang strateginya namanya apa di sekolah Bapak? Apa Ya. itu project based learning namanya itu? iya, Prof. Oh, oke. Oke. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dicermati kembali nanti ya. Siap, Prof. Iya. Karena kalau project based learning selalu nanti hasil akhirnya berupa sebuah project, menyelesaikan sebuah project. Project itu bisa dalam bentuk gambar, blueprint, atau ya barang jadi, silakan ini project. Kalau masalah ya, problem based learning jadi berbasis adanya masalah. Katakanlah sekarang ini ada virus yang baru sekarang ini namanya apa? Yang dari India itu. Sudah pernah dengar itu? Virus apa? Lupa saya. Nah, katakanlah corona, virus corona. Nah, begitu banyak yang terinfeksi, berarti kan ada masalah di situ. Nah, jika kita belajar dengan berbasis masalah seperti itu, karena ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya, itu problem based. Jadi, kalau kita belajar dengan mengumpulkan data nanti untuk menarik sebuah kesimpulan dan membangun generalisasi dari sebuah simpulan, itu disebut dengan research based learning. Belajar berbasis penelitian. Nah, ya hal-hal yang begitu ya. Nah, semua strategi-strategi yang seperti itu sekarang sudah mulai sangat terbuka untuk dipakai. Sehingga jika saudara sekarang mau menggunakan sebuah strategi yang paling cocok dengan bidang, jangan sampai katakanlah apapun mata pelajarannya, project based learning adalah strateginya. Nah, itu kan seperti tes sosro nanti. Apapun makanannya, minumannya, teh sosro, banyak gitu. Nah, coba, ada nggak sekarang guru bahasa? Guru bahasa. Ada? Tidak ada guru bahasa? Saya, Prof. Oh, ada. Siapa? Hani, Bu Hani. Oh, Hani guru bahasa. Oke. Iya. Apa strategi yang cenderung banyak dipakai di pembelajaran bahasa? Saya cenderung pakai, kalau untuk pengetahuan saya pakai kolaboratif dan kooperatif. Kemudian untuk hasil saya kadang juga pakai project. Maksudnya mereka menghasilkan produk entah itu berupa teks atau gambar digital itu ya, karena sekarang memang teknologi IT cukup berkembang pesat. Jadi anak-anak saya perkenalkan itu misalnya membuat poster, membuat komik begitu, Prof. Oke, kalau memang larinya itu berarti pokok bahasan apa tuh ya yang ke situ tuh? Ada pokok bahasan membuat poster itu ada argumentasi.
proses argumentasi itu nantinya persuasif, ya, jadi wujud persuasifnya bisa dibentuk ke dalam poster. Kemudian untuk yang ini, untuk yang negosiasi itu bisa dipakai komik juga, anekdot itu, anekdot untuk kelas 10 bisa diwujudkan dalam bentuk komik, bisa juga video stand up begitu, tergantung kemampuan dan minat siswa. Biasanya saya melakukan diferensiasi produk. Ya, diferensiasi produk artinya di sini sesuai kemampuan siswa begitu. Ada juga scrapbook itu ada yang saya suruh membuat untuk yang manual, artinya mereka membuat scrapbook, ada juga yang membuat carousel kalau di dalam Instagram itu, carousel yang pakai gambar yang tidak putus itu. Jadi mereka di akhir, jadi setiap bab itu di akhir ada project yang dihasilkan itu. Kalau saya, tapi untuk proses pembelajaran pengetahuannya, saya cenderung memakai kolaborasi dan kooperatif. Jadi untuk siswa-siswa yang sudah menyelesaikan tugas lebih awal, biasanya saya minta membantu siswa yang belum menyelesaikan. Artinya mereka membimbing teman-teman yang belum bisa menyelesaikan atau kurang paham itu yang kooperatif. Jadi artinya sesuai kondisi di kelas tersebut itu, tidak selalu tapi menjadi alternatif itu. Begitu, Prof. Baik. Nah, satu lagi, kalau guru sejarah ada nggak? Ada nggak masih mata pelajaran sejarah ya? Masih ada ya pelajaran sejarah? Ada, masih ada, Prof. Mata Ada. pelajaran sejarah masih ada. Nah, siapa ada guru sejarah yang hadir yang ikut? G saya, Prof. Oke, coba pendekatan strategi yang selama ini dipakai apa dalam mengajarkan sejarah? Strateginya kolaborasi juga. Setiap tahun saya mengadakan study tour, Prof. Karena kadang siswa saya yang di Pasuruan itu pernah ke candi-candi yang ada di Jogja, tapi dia melupakan candi-candi yang ada di Pasuruan. Makanya setiap tahun saya mengadakan study tour ke candi yang ada di Pasuruan. Untuk tiap harinya sama, gitu, seperti yang lain, ada kolaborasi juga sama dengan yang lain. Yang beda dari saya adalah selalu membawa siswa saya untuk datang langsung ke tempat objek yang sesuai dengan materi sejarah, Prof. Nah, kalau sampai melakukan perjalanan ke objek sejarah itu namanya apa itu? Study tour. Istilahnya study tour ya? Ya. Itu bahasa yang dipakai di sekolah ibu. Oke. Tidak menggunakan bahasa yang lebih keren lagi. Keren. Kan tadi kita belajar di dalam konteksnya. Oh iya. Contextual learning. Katakanlah begitu toh. Kalau study tour itu kan maknanya beda itu. Editor gimana? Kalau editor gimana, Pak? Ya, study tour itu kalau ibu di akhir semester mau enak-enak pergilah ke Pulau Bali. Bahasa yang enak dipakai study tour karena memang Anda seorang guru bersama dengan siswa. Tapi di situ mengdolen aja. Memang ada nanti pencatatan ini, cari data, kata. Itu tadinya tuh ringan. Oh, gini. Ya, kita tour, tapi di dalamnya ada study. Ya, kira-kira itu study tour lah bahasanya. Kalau mau menggunakan bahasa yang lebih keren supaya pas dengan aktivitas belajar, gunakan strategi-strategi yang konsepnya. Ya, yang cocok lah. Kan gitu. Jernih, Pak. Belajar Conceptual learning. Pokoknya begitu, itu keren itu. Kan kita sering tuh, kalau ada berapa bis dari SMA mana, SMA Gresik, 5
5 bis mau perjalanan ke arah timur semuanya. Itu kemana ya? Study tour ke Pulau Bali. Nah, di situ sudah mabuk semua itu, nggak bisa belajar apa. Jadi turnya yang lebih banyak. Karena itu tur itu dilakukan oleh orang yang sedang belajar dengan orang yang mengajar, disebut study tour. Tapi kalau punya satu desa ingin melakukan perjalanan menggunakan 5 bis, sama-sama itu beriring-iringan dengan yang katanya study tour itu. Tapi orangnya udah tua-tua, emak-emak itu, mama. Nanti kira-kira namanya apa itu ya? Persis yang dilakukan oleh siswa-siswa sama guru itu. Dia pergi ke lokasi ini, mengamati, melihat, dan pergi lagi ke lokasi ini. Itu kalau mak-mak yang melakukan namanya apa? Ngelencer sih, Prof. Ngelencer. Nah, oke, jadi mungkin bahasanya ya Muzairah, Muzayyanah ya. Gunakan bahasa itu untuk kontekstual gitu ya. Oke dah. Baiklah, saya senang sekali sudah mendapatkan apa yang sudah Anda tahu, apa yang kira-kira kemana kita berikutnya ya di dalam mata kuliah ini. Sehingga pertemuan yang berikutnya saya sudah akan mengajak untuk masuk ke konsep-konsep kunci tentang mata kuliah kita desain pembelajaran. Ya. Oke, senang sekali interaksi kita ini yang pertama. Nah, terus berikutnya kapan nih rencananya? Kalau minggu depan itu tanggal merah, apakah ganti tanggal atau ganti hari atau lompat ke 2 minggu lagi? Nah, kalau punya 2 minggu lagi bisa? Terserah saudara. Ya, 2 minggu lagi, Prof. 2 minggu lagi, oke, Bro. Minggu depan tanggal merah, kalau gitu kita akan ketemu 2 minggu lagi, tetap hari Kamis ya. Siap. Iya, Prof. Dengan saya kali pertemuan ini dengan saya 3 kali, berapa kali Pak Ibu tadi katakan? 4 kali. 4 kali. Iya, Prof. Ya, tadi diharapkan oleh Pak Ibu juga sempat 1 kali luring gitu ya. Iya. Nah, oke, nanti kita cari 1 kali luring, yang lainnya daring gitu. Oke, gitu. Ya, Prof. Mungkin luring di yang terakhir atau bagaimana gitu, silakan. Ya. Oke, pertemuan kita berikutnya 2 minggu lagi ya. Siap, Prof. Iya, Prof. Siap, Prof. Saudara tetap siapkan linknya. Linknya dikirim ke saya ya. Oke, senang sekali kita sudah bersama-sama. Ya, luar biasa pertemuan hari ini. Partisipasi saudara luar biasa. Saya senang dengan cara begini. Ya, kiranya semua akan mendatangkan kebaikan di dalam perjalanan hidup kita. Baiklah, begitu pertemuan hari ini. Iya. Kita tutup ya. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Hal yang sifatnya administratif, apa absen atau apa, silakan sudah lakukan mandiri ya. Ya, Prof. Oke, terakhir sekarang jumlah saudara 61, berarti 60 yang hadir. Saya nggak tahu berapa sih jumlah semua mestinya. 38 dan 26. Mestinya berapa? 64. Ini ada Pak Ibun. 64. 64, Pak. Oh, berarti ada 5. Ini kan ada Pak Ibun. Ada yang sudah keluar tadi, Pak. Ada yang keluar, ya. Oke, Ada yang terlempar. perkuliahannya dengan Pak Ibun ya. Ya. Ya, Pak. Oke, nah tadi kita sepakati Pak Ibun 2 minggu ke depan. Minggu depan, gitu. Langsung mahasiswa yang membuat link langsung dikirim ke Prof Deken, nggih.
Siapa? Oke. Kelas B siap, kelas D siap, salah satu aja. Kelas B aja, Bu Ayun. Siap, Pak. Bertanggung jawab Bu Ayun ya, perkuliahan ini. Terima kasih, Prof. Baik, Pak Ibu, tadi kita sedang mengidentifikasi supaya saya tahu titik mereka seperti apa. Satu kuliah. Selamat sore semuanya, Pak Ibu, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Kayaknya Prof. Gageng mengajarnya ya seperti itu, pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan tidak ada yang salah pendapatnya Ibu Bapak. Baik. 3 kali 4 jawab 200 pun tidak salah. Yang perlu banyak tahu, pengetahuan, yaitu gurunya. Kalau siswa ditanya 3 kali 4 menjawabnya 100, Ibu Bapak guru yang harus bertanya, mengapa? Jadi kemengapaannya, bukan pokoknya salah. Namanya 3 kali 4 itu 12. Tidak selamanya 3 kali 4 12. Cukup, sampai jumpa 2 minggu yang akan datang dengan Profesor Gageng. Terima kasih, Ibu Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Ibu. Terima kasih, Pak Ibu. Banyak Pak Heri.